Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hadis Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ini tanda yang ke-13 tentang tanda kiamat kecil, tersebarnya Islam ke pelosok dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Bayangkan, pada saat itu tidak ada Ustadz Google, tidak ada YouTube. Di saat para sahabat mendengarkan la yablughanna hadzal am ma balagha al-lail wan nahar, mereka itu tidak tahu di mana terbit matahari, di mana tenggelam matahari. Sungguh demi Allah, di saat mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka hanya ada satu kata dari mereka, amantu billah wa bi rasulih. Sahabat itu tidak tahu di mana pertama sekali muncul matahari dan di mana tenggelam matahari, dan itu bukan menjadi pertanyaan mereka. Tetapi di saat mereka mendengarkan bahwasanya agama Allah ini akan sampai ke wilayah diliputi siang dan malam. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin. Dan Allah tidak akan membiarkan rumah yang megah walaupun rumah yang sederhana, illa adkhalallahu hadzal din bi'izzin aziz atau badlin dhalil, melainkan akan memasukkan agama ini ke dalamnya dengan memuliakan orang-orang yang mulia dan menghinakan orang-orang yang hina. Ini merupakan janji Allah. Allah akan memasukkan syiar agama Islam ini ke seluruh pelosok dunia, baik ke rumah megah maupun ke rumah sederhana. Bagaimana pemahaman rumah megah maupun rumah sederhana? Dulu orang tidak tahu, apalagi kami, waktu kami tahun 90-an, sewaktu kami datang ke Mesir, sewaktu kita bilang, itu mainframe, katanya. Dari mana kalian? Indonesia. Di sana ada keledai, katanya. Itu pertanyaan orang Mesir. Ada Honda. Kenapa? Karena pada saat itu, tahun 90-an, belum ada yang dinamakan dengan al-fadaiyat. Belum ada parabola siaran televisi, itu belum begitu canggih. Dan hari ini terbukti, pelosok manapun, di negara Skandinavia sekalipun, itu kita bisa mengakses siaran Islam. Apalagi misalnya kita merekam dengan rekaman seperti ini. Kita mengupload ke YouTube. Siapapun, dimanapun mereka berada, mereka akan dapat mengakses agama Islam. Ini merupakan sebuah janji yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwasanya akan masuk agama Islam ini ke seluruh pelosok bumi, baik ke rumah megah maupun ke rumah sederhana. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Azza yu'izzullahu bihil Islam wa dzalla yudhillullahu bihil kufr. Allah memuliakan dengan Islam dan menghinakan karena menghinakan akibat kekafiran. Ini merupakan sebuah ungkapan yang diriwayatkan oleh Umar, bahwasanya di saat pembebasan Baitul Maqdis, saya sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, Umar sendiri yang mengatakan bahwasanya kita ini mulia dikarenakan kita masuk Islam. Sehingga apa? Sehingga kita ini menjadi umat yang hebat. Padahal orang Arab itu terkenal orang yang paling asyaddu kufran wa nifaqan, manusia yang paling kufur dan yang paling munafik. Bayangkan, itu gambaran orang Arab di dalam Al-Quran. Manusia yang paling kufur dan yang paling munafik itu adalah orang Arab. Tetapi di saat mereka hidup dengan ajaran Islam, maka mereka mulia. Orang Arab, jamaah yang dirahmati Allah, tidak tahu dia bagaimana tersenyum. Ya. Tidak seperti orang Indonesia. Orang Indonesia orang yang rumeh-rumeh semuanya. Merumpa orang ken, senyum. Arab itu tidak ada senyum. Sehingga apa? Nabi mengajarkan senyum kepada mereka. Bersenyumlah kamu kepada saudaramu, maka itu adalah sedekah. Bayangkan, senyum saja mereka tidak tahu bagaimana. Dan yang lebih parah lagi orang Arab ini, ya, lebih parah lagi, mereka tidak pernah mencium anaknya. Datang seorang badui berjumpa dengan Rasulullah SAW,
Dia melihat Rasul mencium cucunya. Apakah engkau melakukan itu, wahai Rasulullah? Iya. Lalu Rasul bertanya, kenapa? Apakah engkau tidak punya anak? Ada. Berapa orang? 10 orang. Dan aku tidak pernah menciumnya. Maka Rasul mengajarkan kepada Arab Badui, pulanglah engkau ke rumah dan ciumlah anakmu, agar kasih sayang Allah itu turun dan curah kepadamu. Hari ini, ada orang di Indonesia yang menyalahkan orang Arab. Apa itu Islam? Islam itu kan harus dibawa secara nasional, kearifan lokal, Nusantara. Itu sakit. Ya, sakit. Kenapa? Karena Allah lah yang memilih risalah ini sesuai dengan pengetahuan Allah. Maka Allah lah yang akan menempatkan untuk orang Arab. Karena apa? Komunitas Arab itu adalah asyaddu kufran wa nifaqan, itu bisa diperbaiki dengan Islam, apalagi orang Aceh. Ya, kalau orang bilang bangsa terlebih di hujung dunia, menyekenang betul dengan ajaran Islam, kalau seandainya benar-benar diterapkan ajaran Islam, maka itu akan lebih lurus lagi. Hari ini permasalahannya kita ini tidak menerapkan Islam secara benar. Ini yang membuat kesalahan kita terhadap Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hadis tersebut riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabari dan Baihaqi, wa sahahu Hakim dan Albani. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah di saat kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu sekitar orang yang mendengarkannya itu adalah 100.000. Dengan tingkat knowledge, pengetahuan mereka itu ya rata-rata tidak mengetahui tentang teknologi. Ini yang kita ingin sampaikan. Begitu juga di saat mereka mendengar perkataan Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidah. Nah, mereka melihat gunung tahsabuha jamidah, kokoh. Kenapa? Sewaktu mereka mendengar bahwasanya mereka melihat gunung itu kokoh, mulai dari bapak mereka melihat gunung itu kokoh, kakek mereka melihat gunung di Arab itu kokoh, sampai nenek-nenek mereka mendengarkan cerita bahwasanya gunung itu kokoh, ya. Wahia tamurru marras sahab. Tapi Al-Qur'an mengatakan bahwasanya padahal gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Kira-kira kalau misalnya ayat ini kita baca ke generasi milenial hari ini, yakin mereka bahwasanya gunung itu berjalan seperti berjalan awan? Yakin? Saya yakin bahwasanya mereka tidak akan pernah percaya dengan hal seperti ini. Kenapa? Bagaimana mungkin gunung itu berjalan seperti jalan awan? Itu persepsi kita. Akan tetapi para sahabat di saat mereka mendengarkan sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan, aku beriman terhadap apa yang engkau sampaikan. Tanpa ada analisa. Ini merupakan sebuah kualitas keimanan yang sangat luar biasa. Dan hari ini terbukti. Ternyata awan itu bergerak dikarenakan dijalankan oleh angin. Begitu juga dengan gunung. Gunung itu bergerak, bukan bergerak sendirinya, tapi digerakkan karena lempengan bumi bergerak. Baru diketahui secara saintis di abad ke-20. Sehingga apa? Eropa sama Arab dulunya satu. Terjadi gempa yang besar, maka terpisahlah. Begitu juga dengan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dulunya adalah satu. Maka ada gunung yang bergerak, memisahkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Ini penjelasan wahiyya tamurru marras sahab. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini, inilah yang kita katakan dengan wa'adul haq. Janji pasti dari Allah. Sehingga apa? Seharusnya apapun yang kita terima dan kita dengar dari Al-Quran dan hadis, itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah untuk kebaikan kita. Untuk kesuksesan kita. Kalaulah kita meninggalkan itu,
maka kita juga akan kehilangan dengan kesuksesan. Dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullah, ya'tikum bil-laili taskunu fihi afala tubsirun." Hal seperti ini pernah enggak terbayang sama kita kalau seandainya Allah menjadikan siang sepanjang hari? Di kawasan mana ada siang sepanjang hari? Saya belum pernah merasakan siang sepanjang hari. 2019 saya dapat short course di Inggris, jalan ke Scotland. Salat maghrib di Scotland itu musim panas, sama itu jam 11 malam. Maghrib. Ya. Isya mau pulang nih, dibilang jangan pulang dulu karena Isya 15 menit lagi sudah Isya. Terkejut saya. Isyanya jam 11:30. Salat Isya jam 2 sudah subuh. Baru terbayang ayatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, betul iron buka. Bagaimana kalau seandainya Allah menjadikan malam sepanjang hari ataupun siang sepanjang hari? Tapi Allah tidak menjadikan seperti itu. Dijadikannya siang, dijadikannya malam. Malam kita untuk istirahat. Siang kita untuk bekerja. Maka sungguh nikmat orang-orang yang tinggal di kawasan Khatulistiwa. Stabil dia kehidupannya. Tidak terlalu panjang siangnya dan tidak terlalu panjang malamnya. Capek, ya. Apalagi bulan puasa. Menurut teman-teman yang sempat bulan puasa di sana, bulan puasa jam 12 sudah tarawih, habis tarawih sahur udah subuh. Jadi bayangkan mantubuh po dua, boleh itu boh. Dan itu tidak ada kehidupan. Inilah ngerinya kehidupan di Eropa. Tidak ada kehidupan dari jam 3 sampai dengan jam 9 itu baru ada kehidupan perkantoran. Maka kalau kita hidup dalam keadaan Islam, kita akan hidup dengan teratur. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bagaimana tatanan kehidupan kita setelah subuh, kehidupan kita setelah zuhur, kehidupan kita setelah asar, kehidupan kita setelah maghrib, kehidupan kita setelah isya. Nah, ini merupakan wa min rahmatillahi lana. Ini merupakan di antara rahmat Allah kepada kita. Apa sekarang yang membuat kita sudah tahu apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu adalah kebenaran. Maka sampaikanlah kepada saudara-saudara kita. Sampaikanlah kepada saudara-saudara kita tentang kebenaran tersebut. Sehingga apa? Sehingga bukan hanya kita yang akan masuk surga. Akan tetapi ada juga di antara saudara-saudara kita yang apabila kita berhasil mengajaknya, mereka akan juga dapat memasuki surga secara bersama-sama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa para sahabat itu mempunyai keyakinan seperti itu? Di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, wa sadaqallahu wa rasuluhu, wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ini kondisi keimanan para sahabat di saat mereka mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, maka itu akan membuat keimanan bagi diri mereka itu akan bertambah. Ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah janji pasti. Karena ini adalah sebuah kepastian, dan kepastian itu tidak akan ada keraguan sedikit pun. Bayangkan di saat mereka disuruh berperang, menggali parit, ya, menggali parit, kelaparan, ya, ini saat perang Ahzab, kelaparan, perang Khandaq, mereka kelaparan, dan di situ dikatakan sebuah berita gembira dari Rasulullah bahwasanya umat Islam akan menaklukkan Eropa. Mereka percaya bahwasanya Eropa itu akan takluk, Persia itu akan takluk. Begitulah yakinnya para sahabat ini terhadap apa saja yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Hari ini tidak.
Hari ini tidak. Berapa banyak di antara kita yang mau menerapkan contoh yang seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu. Berapa banyak di antara kita yang mau bersiwak sebelum salat. Memang hadisnya laula an asyukka ala ummati. Kalau seandainya umatku tidak memberatkan, maka Nabi akan menyuruh untuk bersiwak. Berapa banyak di antara kita di saat kita memasuki masjid membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kita mendahulukan kaki kanan. Di saat kita masuk ke dalam tandas, kita membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Di saat kita mau tidur, kita menerapkan semua aktualisasi kehidupan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini merupakan sebuah kenikmatan. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana lelahnya hidup ini. Dikarenakan semuanya itu adalah kenikmatan. Hidup dengan kenikmatan di bawah tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.